Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma aftah lana ya Allah, ya Allah, ya Allah, bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bizatillah wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadiru min kulli syaitani wa jinni marid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami haturkan selamat bertemu kembali di acara tausiah, khususnya kepada subscriber channel Rahmatul Ummah, segenap kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Semoga saat ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Judul bahasan kita kali ini, saya akan membacakan doa yang mana doa-doa ini sangat bermanfaat karena kan saat ini sedang merebaknya di tempat keramaian maupun di tempat yang sepi banyak ilmu-ilmu sihir, yaitu berupa hipnotis. Ilmu sihir dan hipnotis ini terkadang kalau kita terkena, kita itu bisa lupa segalanya. Seperti beberapa kisah cerita-cerita dari teman-teman saya, kadang-kadang seorang perempuan bawa motor lalu dicegat oleh salah seorang pria, lalu diusap tangannya sehingga motornya diserahkan, isi dompetnya juga diserahkan. Setelah motornya diambil, itu si perempuan pemilik motor sama sekali tidak ingat apa-apa. Setengah jam kemudian baru sadar bahwa mereka adalah kena hipnotis. Maka ketika Anda bepergian kemanapun, apalagi Anda membawa barang-barang berharga, coba sebelum berangkat bisa membaca doa yang mana doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat, Rasul pun pernah kena sihir. Pertanyaannya, kan Rasul itu dijaga oleh Allah, tapi kenapa Rasul kena hipnotis, Rasul kena sihir? Nah, yang dimaksud dengan Rasulullah SAW dimaksum atau dijaga oleh Allah ini dari segala apa? Maksumun bizilali wal kabair. Rasul itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa-dosa kecil dan apalagi dosa-dosa besar. Kalau yang namanya manusia, Allah tidak menjamin Rasul tidak kena sihir, Rasul tidak kena hipnotis. Seperti dalam tafsir Al-Quran, ada yang namanya surat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Maka kalau digabungkan, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini adalah 11 ayat. Ketika itu Rasulullah SAW kena sihir yang dikirim oleh Lubed, yang mana Lubed ini adalah ahli sihir bangsa Arab. Rasul pun sempat kena sihir. Maka seperti dalam kisah lain, ini yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit, ketika itu Rasulullah SAW, pengalaman Abdullah bin Somit, dakhaltu ala Rasulillahi SAW, paro'aitu sadidal waj'i, summa udtu akhiron nahar paro'aituhu mu'afa. Riwayat Ubadah bin Somit, suatu ketika
sabda beliau, saya mengunjungi rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang kena penyakit yang mana kelihatannya nampak dalam diri Rasul itu sangat sakit menahan penyakitnya. Lalu menjelang waktu maghrib, saya menjenguknya kembali. Dan kelihatannya Rasulullah alhamdulillah paro'aituhu mu'afa. Rasul itu sudah sehat walafiat seperti biasa. Maka saya bertanya, kata Ubadah bin Somit, ya Rasulullah, tadi pagi engkau kelihatannya kena oleh suatu penyakit yang dikirim oleh ahli sihir. Tapi sekarang engkau kelihatannya sudah sembuh. Apa yang dibaca? Apa yang diamalkan olehmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril wa qolali. Ketika aku sakit dengan sangat parah, Jibril datang membacakan doa ini. Dan setelah dibacakan oleh Jibril, lalu dibacakan oleh aku. Maka isi-isi doanya yaitu Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dzika. Ya. Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli ainin wa hasidin wallahu yashfika. Nah, itulah setelah saya membaca doa tersebut, alhamdulillah sihir yang kena badan saya itu hilang. Seperti engkau lihat, saya sehat walafiat, tidak seperti pagi hari. Maka ingat doanya, apabila kita kena jin, maka berdoalah Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli ainin wa hasidin Allahu yasfika. Insya Allah, kalau kita misalkan kena jin, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang diajarkan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Juga dalam hikayat lain, ya, Rasulullah SAW yu'awidhu al-Hasana wal Husain. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain dilahirkan oleh Siti Fatimah dari suaminya yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jangan beranggapan Husain dan Hasan ini adalah saudara kembar, padahal enggak. Pertama Sayyidina Hasan dulu, 1 tahun kemudian Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Husain. Ketika kelahiran dua-duanya, Rasulullah SAW mengajarkan, didoakan Hasan Husain tersebut dengan bacaan A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, itulah doa Rasulullah SAW ketika menyaksikan kelahiran cucunya masih bayi, yaitu Hasan dengan Husain. Maka untuk itu bagi ibu-ibu kan sering ibu-ibu itu kalau ada temennya misalkan yang melahirkan, suka ada kunjungan keluarga melihat bayi yang baru lahir. Begitupun tidak menutup kemungkinan ini juga ketika ada acara gunting rambut, kalau istilahnya di Sunda itu namanya marhaba mahinum. Ketika usia si bayi usianya 40 hari suka ada acara dibacakan dengan sholawat Nabi. Ini doa ketika kita melihat bayi yang baru lahir, sunat dibacakan. Karena apa? Rasulullah SAW membacakan doa itu. Bahkan sabda Rasulullah SAW, Fa'awwidu biha auladakum, fa inna Ibrahim yu'awwidu Ismaila wa Ishak. Selain doa ini dibaca olehku, ketika aku melihat bayi Hasan Husain, juga doa ini dibaca juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mempunyai bayi yang bernama Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Apa doanya? Yaitu tadi, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Insya Allah bayi tersebut tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, subscriber Rahmatul Ummah bisa share kepada yang lain.
Mudah-mudahan doa ini sangat bermanfaat ketika Anda sekalian melihat bayi yang baru lahir, apakah bayinya itu di rumah sakit ataupun bayinya yang lahir di rumah. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.